Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Syifa Herlina dari Universitas Lambung Mangkurat, Pendidikan Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang materi statistika kelas 12 pada matematika wajib. Oke, langsung disimak video berikut. Drop it. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, serta mempresentasikan data. Statistika sendiri terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pada kelas 12 ini, kita hanya mempelajari materi dasar tentang statistika deskriptif. Berikut penjelasan materi tentang hari ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada baiknya kita mengetahui kenapa sih kita harus belajar statistika. Nah, gambar-gambar ini mewakili beberapa manfaat jika kita mempelajari statistika, yaitu untuk membantu dalam penelitian, meninjau naik atau turunnya harga barang, kemudian perhitungan cepat atau quick count untuk pemilu biasanya, dan yang paling sering kita gunakan yaitu kita bisa memperhitungkan jumlah uang bulanan. Selanjutnya, masuk ke dalam materi. Nah, materi kali ini ada 3 subbab. Yang pertama penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, dan yang ketiga ukuran penyebaran data. Untuk video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang penyajian data. 2 lainnya nanti akan menyusul pada part-part video berikutnya. Yang pertama, penyajian data. Data bisa dijadikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bisa dijadikan ke dalam bentuk tabel, yaitu distribusi frekuensi tunggal, tabel distribusi frekuensi kelompok, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian yang kedua, bisa disajikan dalam diagram. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Terus yang ketiga, grafik. Histogram, poligon frekuensi, dan ogi. Berikut adalah contoh penyajian data dalam tabel. Yang pertama ada tabel distribusi tunggal, tabel distribusi frekuensi, dan tabel distribusi kumulatif. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Nah, ini untuk tabel distribusi tunggal. Jadi, ini adalah keterangan data yang dikumpulkan. Kemudian ini adalah jumlah atau frekuensi datanya. Lalu ada tabel distribusi frekuensi. Ini adalah berisi data kelompok seperti ini. Nah, ini contoh tabel distribusi kumulatif. Pada tabel distribusi kumulatif ini hampir mirip dengan tabel distribusi frekuensi. Cuman bedanya ini ada kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari ini didapatkan dari tepi atas kelas. Tepi atas kelasnya yang ini. Tepi atas kelas yaitu 199 ditambah 0,5. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang darinya. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari didapatkan dari tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya yaitu dimulai dari yang ini 100 dikurangi 0,5 sama dengan 99,5. Kemudian ini frekuensi kumulatifnya. Lanjut, penyajian data diagram. Yang pertama ada diagram batang. Nah,
Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang seperti ini yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Lebar yang dari sini ke sininya yang sama. Setiap batang tidak boleh menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Ini adalah contohnya. Kemudian, diagram garis. Nah, pada diagram garis, data-data akan disajikan dalam bentuk ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Biasanya, pada sumbu X berisi tentang data hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, yang seperti ini. Ini adalah sumbu Y-nya, berisi tentang frekuensinya atau jumlah pengunjung. Kemudian lanjut ke diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring, seperti ini, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk diagram lingkaran ini ada yang berbentuk persen, langsung persen, dan ada yang berbentuk sudut. Namun apabila pada soal disuruh membuat diagram lingkaran, maka yang pertama kita cari adalah berapa sudut-sudut setiap kelompok datanya. Apabila sudutnya telah ditentukan, maka kita hanya akan mencari persenannya saja. Lanjut, penyajian data grafik. Penyajian data grafik ada histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Yang pertama, histogram. Pada histogram, data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang telah dijelaskan di awal tadi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Nah, diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Yang ini, interval kelasnya yang di sini. Kemudian, batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas. Ini tepi bawah dan ini tepi atasnya untuk data yang ini. Dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Tinggi yang di sini, ini adalah frekuensinya. Ini adalah datanya. Hampir mirip sama dengan diagram batang. Hanya saja untuk histogram tidak mempunyai jarak antar batangnya. Kalau diagram batang mempunyai jarak antar batang yang sama. Yang kedua yaitu poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Contohnya seperti ini. Nah, untuk poligon frekuensi biasanya diambil dari titik tengah yang di sini, dari data berkelompok. Kemudian dicari titik tengahnya yang ini. Kemudian lalu dibikin garis dari sini ke sini, dibikin garis dari sini ke sini, sehingga membentuklah seperti ini. Lanjut yang ketiga yaitu OGIF. Pada OGIF, data digambarkan berdasarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka grafiknya berupa positif. Kalau kurang dari, ini untuk grafiknya yang kurang dari. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif, yang seperti ini. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama yaitu ada data pekerjaan orang tua siswa. Ada petani sebanyak 23, guru sebanyak 7, penjahit sebanyak 4, buruh sebanyak 10, dan polisi sebanyak 5. Perhatikan tabel di samping, berapakah jumlah seluruh siswa? Jadi, untuk mencari jumlah seluruh siswa, kita tinggal menjumlahkan pekerjaan orang tua siswa yang ini. Hingga 23 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 49. Soal berikutnya, ada data berat badan siswa. Berapakah tepi bawah pada kelas keempat? Tepi bawah itu angka yang di depan sini dikurangi dengan 0,5. Kalau tepi atas, angka yang di belakang sini dikurangi, kalau tepi atas, angka yang di belakang sini ditambah dengan 0,5. Pada kelas 4 nih, kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, dan nih kelas keempat. Berarti kelas keempatnya ada di 71 sampai 80. Dan kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya yaitu yang di depan sini kita kurangkan dengan 0,5 sehingga kita dapatkan 70,5.
Contoh soal selanjutnya yaitu diagram batang. Berapakah jumlah pasien pada hari Senin dan Kamis? Tinggal kita lihat, ini adalah hari Senin. Jumlah pasien pada hari Senin berjumlah 20 dan hari Kamis berjumlah 50. Sehingga apabila kita jumlahkan 20 ditambah 50 sama dengan 70 pasien pada hari Senin dan Kamis. Soal selanjutnya, berapa derajatkah bagian Andre? Nah, dari diagram ini bisa kita lihat bahwa ada 3 data yang telah diketahui derajatnya, yaitu 99 derajat, 63 derajat, dan 81 derajat. Dari ketiga derajat yang telah ada ini, kita jumlahkan, kemudian kita kurangkan dengan derajat satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Sehingga kita dapatkan 117 derajat untuk derajat bagian Andre. Selanjutnya, ini adalah grafik histogram. Banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 171 sampai 175 adalah pada bagian 171 sampai 175 ada sekitar 6 orang anak. Berarti jawabannya adalah 6 orang. Terima kasih, sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.